Jadi satu-satunya member MBCI yang berani nabrak mobil presiden saya. Yeay! Sekali lagi selamat datang di Bukan Sombong, apalagi mau songong, karena yang kita bahas sekarang ini bukan omong kosong. Nah, Bukan Sombong kali ini kita datang jauh ke ujung Pulau Jawa, tepatnya ke Surabaya. Nah, sekarang bersama gua sudah ada teman-teman dari MBCI Chapter Surabaya. Ini dia nih, gua kenalin dulu nih, pentolan dari MBCI Surabaya Chapter. Sopo Mas? Denny. Mas Denny, salam Janco. Salam Janco. Mas panggil Mas saya lebih enak ya? Bebas. Mas. Boleh bro, boleh. Bro aja kayaknya. Mas kayak apa ya? Bro Denny ya. Bro Denny. Sama bro? Bro Toyo. Hah? Bukan Bang Toyo ya. Oke, mereka ini adalah salah satu MBCI Chapter Surabaya. Yang kita tahu MBCI Chapter Surabaya ini sudah lama berdiri sejak tahun berapa, Mas? Kita kemarin ultah ke 11 tahun. 11 tahun. Ini mau ke 12 ya. Kalau anak kecil nih udah bisa, wah udah SMP nih ya, udah SMP, udah bangor nih ya, udah bangor. Bapaknya. Udah sampai marahin bapaknya. Ini dari 12 tahun perjalanan ini nih, sampai sekarang membernya sendiri ada berapa? Kita terakhir kemarin barusan member baru registrasi sehari yang lalu ya, kemarin ya. Itu 222. 222. Angka cantik tuh, 222. 222. Jadi kalau misalnya ini ada lagunya tuh. 2 Iya. Lagu lama kayaknya. Iya. 222 kebayang ya. Itu 11 tahun ya. Setelah 12 tahun 222 unit. Itu semuanya gimana cara ngaturnya ya 222 unit. Yang jelas namanya komunitas nggak perlu dibikin ribet lah. Oh gitu. Ya, yang penting kita ya junjung tinggi persaudaraan, pasti bisa kerasan. Beda dengan urusan politik lah, beda. Kalau komunitas kan kita sama-sama hobi, sama-sama pemakai Mercedes-Benz dengan tipe boxer. Ya saya rasa dengan satu hobi itu kita bisa bikin makin kuat persaudaraan, itu aja. Selalu terlintas pertanyaan gue tuh, memang yang paling gue pengen tahu itu kalau dipikir-pikir boxer itu kan mobil lama ya. Mobil lama, mobil tua ya. Tahun 86 sampai 96 ya kalau nggak salah. Ya. Nah sementara dari tahun 96 sampai sekarang tuh berjibun-jibun mobil keluar. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa sih malah milih mobil boxer di antara banyaknya mobil yang diproduksi? Kenapa sampai sekarang tenang banget sama mobil boxer? Ada satu kenangan yang lucu sih buat saya aja. Kebetulan saya dulu pemakai mobil Jepang juga ya. Nah, nggak sebut-sebut merek lah, yang penting Lancer gitu aja. Iya. Nggak sebut merek ya, yang penting Lancer gitu. Jadi pada waktu itu satu teman kantor ngomong ke saya, "Apain lu pakai mobil begitu? Sama-sama tuanya kenapa nggak pakai Mercy aja sih? Apain apa hebatnya pakai Mercy, perawatan mahal dan bla 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 bla." Karena yang terlintas di pikiran saya dari dulu itu, karena mobil Eropa kan paling tidak kita harus siapkan uang lah untuk perawatan dan lain-lain. Begitu waktu itu saya pertama kali beli Mercy itu saya beli Boxer 220. Nah, 2200 cc, Boxer 220. Begitu pakai kok rasanya ini mobil beda sama yang saya pakai semua ya. Jadi, ini mobil tua kok enak banget sih naikannya nih. Kan naikannya ya. Iya. Tua-tua tapi enak dinaikin. Nah, kayaknya tua-tua itu emang paling enak dinaikin. Jadi lambat laun semakin cinta makin feel-nya makin dapat. Akhirnya saya upgrade. Jadi dari 220 saya langsung pakai yang 320 Masterpiece. CC-nya dinaikin. Tapi 2200 jadi 3200. Itu kenapa dinaikin? Rasa kurang. Karena kalau kita ngomongin Mercy apalagi boxer ya, bodinya kan berat ya. Itu kalau kita kemarin saya pakai 220 rasanya kok kurang tarikannya nggak dapat. Begitu saya pakai 320, wah ini baru mantap nih mobilnya. Mantap. Nah, kita mau geber di angka berapa? Masih mumpuni lah, baru
walaupun tua gitu. Berapa terakhir? Terakhir. Lihat speedometer yang rasa maksimal. Oke. Becaknya. Itu kebetulan saya sebulan sekali harus ke Ponorogo karena ada salah satu bisnis yang saya geluti di sana. Oh, oke. Masih saya pelatih reok. Iya. Saya gembluknya kayaknya. Gemblok apa gemblak ya? Gimana? Jadi itu sama istri, saya memang sengaja tes. Kebetulan ngetesnya memang harus di tol ya. Itu tol Sumo waktu itu masih baru-barunya. Tol Surabaya Mojokerto itu disebut tol Sumo. Itu saya geber di angka 220 kpj, kilometer per jam. 220. Bukan sombong. Bukan sombong, tapi emang harus sombong. Emang tua harus disombongin. Iya. Gila, tahun 9 berapa? Ini 95 akhir saya. Tahun November 95 tapi 220 masih. Itu masih sisa loh gas Body ya. getar nggak? Body getar nggak? Bodi aman, makin kenceng makin nempel di aspal. Itulah hebatnya Mercy ya. Gokil 220 nggak ada getar sama sekali. Nggak geter sama sekali. Justru semakin kencang tuh kayak dia semakin Nempel aja di aspal. nempel. Kalau Bro Toyo sendiri, kapan punya? Ini kalau lu kan kelihatannya jauh lebih muda ya daripada kita nih. Anak muda biasanya kan. Kencur kayaknya. Ya kan kalau anak muda biasanya kan pengen apa ya, kita nggak usah nyebut merek lah ya, misalnya Jazz atau kalau merek kan Honda ya. Kalau Jazz biasanya kan pengennya mobil yang begitu kan tuh, yang sporty, lalu kemudian bodinya keren, sesuai jiwanya. Nah kenapa? Apa sih alasan lu tuh milih Mercy Boxer tuh kenapa? Kalau saya dulu memang dari papa memang sukanya Mercy. Oh. Kebetulan dulu sempat ada beberapa tipe seperti C-Class, S-Class. Dulu sempat dikasihnya C-Class. Begitu C-Class udah kejual, habis itu ada Boxer nih mangkrek nih. Dia mau make kok tua banget, gede banget. Ya. Begitu dicoba make, udahlah jalan-jalan, pengen jalan. Waduh, ini baru mobil. ini baru itu ininya itu apa tuh? Ininya itu apa tuh? Kenyamanannya dapet gitu. Oh, oke. Dari dibuat santai, dibuat ngebut, nyaman dia masih. Terus kayak kedapnya suara dari luar, dalam kabin tuh kedap masih benar-benar sunyi di dalamnya. Oh, oke. Nah biasanya kalau anak muda itu kan salah satu keinginan anak muda punya mobil itu adalah ya punya cewek. Pengen dilihat cewek. Iya dong. Itu bonus. Iya dong. Ada lah, nggak mungkin lah ya kan. Nggak perlu ngaku lah. Lu nggak takut kehilangan itu? Artinya momen di mana cewek mau ngelihat nggak nih Boxer? Gimana? Udah pernah waktu itu. Kebetulan terus cewek waktu itu sampai sekarang kan udah 10 tahun gitu. Jadi dari zaman itu udah dia sebetulnya bukan ke malunya tapi khawatir ini mobil tua kalau dipakai jalan ntar gimana ya, mogok nggak nih. Kebetulan waktu itu pernah mogok. Akhirnya sempat beralih ke Jepang. Waktu itu main Jepang juga yang agak mudahan. Ternyata juga terus akhirnya dia sendiri yang bilang masih enakan Mercy ya walaupun tua, dia bilang. Akhirnya ganti lagi ke Mercy. Balik lagi ke Boxer lagi. Dia nggak tahu ya jok Mercy itu kayak punya daya tarik sendiri ya. Kayak ada mompa sendiri kan. Iya. Buat sekarang ke Bro Nen. Ini terakhir jalan paling jauh kemana? Ini bukan sombong ya. Ini bukan sombong. Bukan sombong, kalau aku kebetulan agak songong dikit aja lah. Songong kan boleh ya? Oh boleh. Boleh ya. Yang penting bukan omong kosong. Nah, jadi satu-satunya member Surabaya Chapter yang berangkat touring 3 negara adalah saya. 3 negara. 3 negara. Mana aja tuh? Kita start dari Kalimantan ya, kita nyebrang langsung ke Malaysia. Ke Malaysia. Nah, Malaysia sampai Miri kita ke Brunei. Ke Brunei. Brunei balik lagi ke Malaysia. Kalimantan. Oh, ke Kalimantan. Oke. Kita waktu itu 10 hari. Lewat Singkawang. 10 hari. Singkawang. Tapi udah nggak ada kayaknya. Tapi kan lewat Singkawang kan? Lewat. Iya, kan? Tapi nggak menemukan Amoy di situ. Lewat kucing ya? Kucing kita sempat singgah 1 hari, tapi rencana kita 2 hari, cuman kayaknya nggak bagus nih kucing. Makanya kita putuskan langsung balik ke Pontianak. Pontianak kita nginep lagi sehari. Itu bareng siapa aja? Itu kebetulan eventnya dari MBCI Jakarta ya. Jadi B124 MBCI 01 Jakarta itu bikin event touring 3 negara. Waktu itu di 2018 akhir ya. Sama Yosa juga berarti ya? Sama Yosa, waktu itu Pres Jarpul, ada presidennya Dudi Jarpul, kemudian ada Waji, Anton. Sudah diplanningkan sama teman-teman Jakarta. Kita mau bikin nih, kapan lagi mobil tua tapi kita bikin heboh nih, bisa touring 3 negara. Dan alhamdulillah tercapai dan tidak ada halangan apapun. Pergi selamat, pulang selamat dengan kebanggaan. Nggak ada satupun kerusakan apa gitu yang
yang terjadi selama touring 3 negara? Karena kita tahu kan, Medan Kalimantan itu bukan medan sembarangan ya, gitu kan. Aku sendiri sih belum pernah ya ke Kalimantan ya, tapi kalau udah dengar area Kalimantan itu kan kayaknya, danger gitu kan. Wah, jalanannya naik turun, belum lagi mungkin yang beberapa jalanan kulihat rusak parah atau gimana, guys? Sebetulnya kalau dibilang rusak sih bukan rusak ya, namanya mobil tua pasti ada ya ngambek-ngambeknya dikit lah. Mungkin terlalu kita geber, jadi ada salah satu KR, salah satu rangkaian dari teman-teman itu ada satu yang trouble, tapi ya dapat kita atasi lah. Yang pasti kan tiap touring ya itulah kerennya kita ya. Ya itu jadi pengalaman yang malah jadi kenangan gitu itu. Kalau lu kenceng-kenceng aja lurus-lurus aja kayaknya nggak asik ya. Iya, Ya itulah hebatnya Mercy, ada pasti bikin kenangan. Dan berhenti satu berhenti semua dong pasti. Oh pasti, itulah namanya jiwa brotherhoodnya di situ, Iya, persahabatannya, persaudaraan di situ. Kalau teh? Kalau ketum tadi 3 negara, saya baru keliling 3 pulau ya. Oh, oke. 3 pulau. Pulau mana aja nih? Jawa, Bali, Madura. Jawa, Bali, Madura. Jadi itu nggak sekali jalan nggak atau gimana? Oh, dari sini Surabaya ke Madura. Ya. Madura ke Bali. Ya, Bali balik lagi. Oke. Sendiri, jadi waktu touring ada di mana ngabisin Jawa, terus touring Bali, terus touring lagi keliling Madura. Sendiri? Nah, sama MBCI. Sama MBCI Surabaya. Oke, yang ini 3 negara, yang ini 3 pulau. Yang ada tiganya. Yang penting ada 3-nya. Siap. Punya pengalaman berkesan nggak, Toy, dengan mobil ini? Cerita yang menurut lu personal banget gitu dengan mobil ini. Misalnya apakah ketika misalnya sempat lagi mogok terus abis mogok gara-gara mogok terus putus gitu. Misalnya atau apa gitu. Ditinggal atau begitu pas bannya kempes terus ceweknya bilang turunin aku di sini. Kalau sama itu belum sih. Kalau sama ke pacar nggak ada. Tapi kalau untuk mogoknya apa rusak banyak cerita. Banyak cerita yang paling mengesankan, misalnya mogok di tengah hutan atau mogok di tengah jurang atau mogok di tengah sungai gitu. Kalau yang paling berkesan waktu itu mogoknya di tengah kota. Lah, kesannya di mana kalau Jadi mogok waktu di itu tengah saya kota? buat kemacetan sendirian, mau dorong mobil segede ini waktu itu masih SMA kan. Nggak kuat, gimana nih cara dorong? Wah, itu emang paling gila. Mobil ini paling kalau didorong tuh. Iya benar ya. Kayak minjem kebo. Gua kadang-kadang kalau lagi mogok tuh mau minta tolong dorong tuh nggak enak apanya. Kegedean mobil. Gedean mobil ya kan. Lanjut. Benar. Nah waktu itu akhirnya ada satu orang lewat. Satu orang lewat. Pak, tolong Pak dorongin. Oh ya Mas sebentar. Ngilang dia. Waduh kok malah cabut. Polisi lewat. Mobilnya ini pinggirin, jangan di tengah jalan. Mogok Pak gitu. Ya dipinggirin, tolong bantuin Pak. Pergi juga polisinya. Aduh ini bagaimana yang belakang tantin. Nggak lama yang tadi yang mas-mas yang sendirian saya minta tolong dia balik. Bawa temennya berlima. Oh. Enak nih enteng kan. Udah begitu dipinggirin, nungguin mekanik telepon. Kurang lebih 2-3 jam lah nungguin. Iya. Begitu mekanik datang, dia buka kap mesin, dia lihat, oh cuma perkaranya ini bos. Apa tuh? Kabel koel segede jarum doang lepas. Terus saya bilang, wah jangan sampai cuma perkara kabel koel nih. Soalnya kesannya beda banget tadi, udah buat kemacetan segala macam, masa cuma perkara kabel koel ya kan. Emang pengennya apa? Turun mesin sekalian gitu. Kalian jebol ya kan. Udah dia omelin orang, dia omelin polisi kan. Gak tau aja, Cuma perkara kabel koel gitu. Akhirnya sama dia disambung, di starter udah hidup. Yang paling berkesan Itu paling berkesan. Halnya sepele, cuman akhirnya karena buat kemacetan dan sebagainya, diomelin orang, cuma perkara kabel kecil. Remeh. Kayaknya remeh ya. Tapi mengakibatkan orang kemacetan dan orang banyak. Tapi itu tadi yang polisi terus balik lagi, siapa tahu sebenarnya begitu habis didorong polisi itu balik lagi sebenarnya dia Mau nilang nih. nggak mau tahu maksudnya dia. Anak SMA ngapain anak SMA bawa mobil kan? Ini orang tuanya mana? Sekarang kontrol deh nih. Nah, pengalaman paling unik selama lu pegang Mercy Boxer ini. Kalau pengalaman unik sih banyak, tapi yang paling berkesan dan tidak akan pernah lupa seumur hidup deh. Jadi satu-satunya member MBCI yang berani nabrak mobil presiden saya. Nabrak mobil Presiden Jokowi? Jokowi ngeri dong. Bukan. Presiden Mercy, Presiden MBCI. Serius? Presiden MBCI. Mobil Presiden MBCI ditabrak? Tabrak dari belakang.
Jadi lucu tuh ceritanya. Jadi kita tuh ada event Euro Meetup, Eurocar Meetup itu di Parkir Timur Surabaya Plaza. Nah, itu kita kan rolling thunder kan, keliling kota nih. Banyak ada 100 mobil Euro. Nah, itu begitu namanya iring-iringan kita konvoy, ya pasti ada lah kejadian-kejadian yang bikin kita marah gitu. Nah, kebetulan waktu itu mungkin kurang menjaga emosi aja saya. Begitu ada yang agak songong juga sih, orang pakai bukan nyebut merek ya, ini Fortuner gitu aja ya. Jadi gua buka jendela kiri nih sambil marahin, begitu noleh berhenti tuh mobil depan. Ya nggak ada pakai rem, udah nelonyor aja. Dar. Begitu dibuka loh, itu mobil presiden. Kemudian jawab presiden. Presidennya waktu itu Pres AP ya, Agung Pribadio. Nah, beliau sampai sekarang masih ingat tuh. Masih ingat ya? Ya, masih ingat. Jadi satu-satunya member MBCI yang pernah nabrak mobil presidennya sendiri. Iya. Nah, keren kan itu kan? Iya. Keren. Tapi jadi berkesan. Dan waktu itu kebetulan yang bawa mobilnya presiden, sekumnya ini Bro Tio ini yang bawa mobilnya. Jadi dia kaget juga, aduh ini mobil presiden ini gimana ini? Jadi kenal sama Tio juga sebelumnya belum kenal, sebelumnya belum akrab, hanya sebatas tahu aja. Belum akrab. Berarti ini makin akrab tuh yang korban dan pelaku ya. Nah, jadi waktu itu saya itu masih belum member Surabaya ya. Jadi saya pertama kali masuk MBC itu saya jadi membernya 07 Malang. Jadi saya orang Surabaya tapi jadi member Malang. Nah, kejadian seperti itu, kemudian touring terakhir kita di Bali bareng-bareng. Nah, dari situlah ada presiden namanya Pres AP itu ngobrol dengan saya, kenapa nggak masuk Surabaya aja lah, lu Surabaya kok ikut Malang sih? Ya kebetulan emang kenalnya teman-teman dari Malang. Saya diajak masuk MBCI ya di Malang, ya ikut Malang. Ya udahlah aku pindah aja. Begitu pindah ya, sampai saat ini saya malah jadi ketua umum. Atau jangan-jangan dijadiin ketua pas nabrak mobil presiden itu kan? Oh jadi dikorbanin. Rencana ke depan dari MBCI Surabaya chapter nih, ada hal besar yang mau coba dilaksanakan lagi mungkin, atau tur kemana lagi, mungkin ada hal-hal yang besar yang mau coba dibikin lagi. Oke, jadi sebetulnya program kita sih banyak ya, tapi kita tahu ya karena pandemi ini jadi kita agak mengurangi perjalanan keluar dengan jarak jauh, dengan banyak KR, karena kan pasti akan mengundang banyak hal lah. Jadi di sosial media juga kita tahu nanti beritanya jadi nggak bagus, nanti nama baik MBCI juga nggak enak kan, tercoreng. Jadi dari sebab itu ya kita masih kurangi, tapi kita ada planning di akhir tahun itu ya, itu kita ada touring Banyuwangi ya harusnya ya. Nah, kita ada rencana touring Banyuwangi itu di bulan Oktober November. Nah, mudah-mudahan nanti kita koordinasi dengan pihak Pemkab sana, kalau emang dari tempat wisatanya oke dimasukin ya kita ke sana. Tapi planning terbesar kita bukan planning ya, emang jatuh ke pengurusan saya berakhir di bulan Februari 2021. Itu nanti kita rencana sih bikin touring titik nol. Di akhir kepengurusan saya sebagai ketua umum. Mau ke titik nol. Masa 3 negara dijabanin titik nol enggak sih kan? Malu lah sama boxernya kan. Oke, kalau begitu terima kasih banget ini wawancaranya. Terima kasih banget sudah mau jadi narasumber, udah mau berbagi cerita di Bukan Sombong. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, kita bisa main-main lagi ke Surabaya, ketemu lagi dengan tim-tim yang lainnya lagi gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan sedikit buat teman-teman komunitas MBCI di Indonesia dari Surabaya yang ingin disampaikan, mungkin silakan. Umumnya buat teman-teman W124 MBCI ya, khususnya buat Bro Rian yang dari Cirebon, karena kita tahu bahwa MBCI yang sekarang adalah ada 11 chapter, karena Cirebon adalah chapter terbaru yang akan diresmikan di tanggal 10 Oktober besok di Cirebon. Kebetulan insya Allah saya dan Bro Tio akan berangkat ke sana. Saya nggak ada pesan apa-apa, intinya komunitas dijaga baik-baik dan rasa persaudaraan harus junjung tinggi. Itu aja sih. Thank you Bro dan Bro. Tio, terima kasih sekali lagi mau jadi bintang tamu di Bukan Sombong. Jadi buat para penonton setia Bukan Sombong, jangan lupa saksikan terus Bukan Sombong setiap hari Kamis dan Sabtu jam 5 sore di channel Experience. Terima kasih, sampai jumpa. Hey MBCI. Hey MBCI.